Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkan. Saya ingin menjawab pertanyaan di hari ke-15. Yang pertama adalah, apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal atau bisa disebut juga dengan tahap simbol, yaitu pengenalan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Lalu nomor 2, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah sebenarnya pengenalan huruf simbol itu tidak dikenakan langsung semua hurufnya. Jadi dalam waktu sekaligus itu enggak, tapi biasa kita pengenalan hurufnya itu dimulai dari huruf O dulu. Karena simbol huruf O itu ada di belakang, biasanya anak-anak mudah ingat untuk apa yang terakhir diucapkan. Kemudian baru huruf A, I, U, dan terakhir adalah huruf E. Begitu. Lalu selanjutnya, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol, pengenalan simbol yang tadi saya sebutkan. Lalu apa tujuan adanya tahap awal? Tujuannya yaitu agar anak-anak lebih aktif untuk mengenal huruf, tertarik kepada huruf simbol A, I, U, E, O. Lalu selanjutnya, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Untuk materinya yang pertama itu ada pengenalan huruf O, ada HS A, I, U, E, O, atau bisa disebut juga huruf sederhana A, I, U, E, O. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap awal? Biasanya kita sebagai motivator itu memperkenalkan huruf A, I, U, E, O itu bukan sebagai huruf, tapi menggunakan yel bimba. Lalu seperti contohnya, bimba A, I, U, E, O. Setelah anak mengenal, lalu ikut menunjuk apa yang kita sebutkan, mengucapkan huruf yang kita sebutkan. Lalu habis itu baru kita tanyakan, ini tadi huruf apa, ini tadi huruf apa ya Kak, begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari HS, A, I, U, E, O? HS, A, I, U, E, O itu adalah huruf simbol A, I, U, E, O. Lalu yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, O? Syarat sebelum mengenalkan H, I, O itu ada tahap persiapan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS, A, I, U, E, O? Untuk tujuan utama sudah tentu kita agar anak-anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain simbol huruf A, I, U, E, O. Lalu untuk tujuan khususnya supaya anak terampil mengenal huruf A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan HS, A, I, U, E? Untuk menyampaikannya, kita memperkenalkan huruf A, I, U, E, suatu kata bukan huruf, menggunakan yel bimba. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi HS, A, I, U, E? Untuk mengevaluasi, biasa kita lakukan, kita harus tahu dulu apa sih tujuan HS, A, I, U, E, O, apakah sudah tercapai atau belum. Lalu setiap materi selalu ada tujuan yang dicapai, yaitu dengan tujuan utama dan khusus. Nah, untuk mengevaluasinya, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak, terus apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain huruf A, I, U ini atau tidak. Lalu kita ulang setiap beberapa menit sekali kita ulang. Lalu apa tahap selanjutnya setelah A, I, U, E, O? Untuk tahap selanjutnya ada B1A dan B1A. Untuk tahap selanjutnya ada B1A. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat untuk mengenal B1A? Untuk syaratnya, untuk syarat sebelum B1A itu ada beberapa poin. Yang pertama, anak-anak harus terampil dulu menghafal simbol A, I, U, E, O. Lalu ada HAFI, B, D, G, K, M, P, X, Y. Lalu 4 HVK. Itu 3 poin itu harus terampil dulu sebelum akhirnya kita ke modul baca.
Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Untuk tujuan utama yaitu anak menyukai kegiatan sambil bermain modul baca 1A. Untuk tujuan khususnya, modul baca 1A yaitu anak terampil mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Nah, dari kedua tujuan tersebut, tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu adalah tujuan yang utamanya. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Untuk cara penyampaiannya, seperti biasa kita harus berdialog dulu, mengajak anak berdialog bahasa Limba. Motivator mengulangi kembali itu D4HVK-nya, lalu gunakan gambar sebagai kamus. Motivator mengarahkan anak agar berperan aktif ya. Memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, seperti kita memuji anak rajin, anak baik, anak semangat gitu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya setelah modul B1A adalah ada tahap selanjutnya adalah B1B. Apa syarat sebelum mengenal B1B? Tentu saja sebelum mengenal B1B itu ada B1A dulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utamanya? Untuk tujuan utamanya tentu saja anak menyukai kegiatan modul bacanya. Lalu untuk tujuan khususnya anak itu terampil mengenal huruf simbol J, L, N, T, R, C. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Untuk penyampaiannya, kita diawali dengan berdialog seperti biasa, lalu kita mengenalkan huruf J, L, N, T, R, C yang kita ulang beberapa kali, dan kita memberikan motivasi kepada anak setiap menit gitu. Dan pastikan anak terampil mengenal huruf yang telah kita kenalkan. Lalu selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Setelah modul B1B itu ada B1C. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.